Oke, welcome with me. Ya, gua Haji Rahadian. Ya, ini podcast pertama gua, by the way. Thank you banget yang udah dengerin. Ya, oke, berhubung ini podcast pertama gua, di sini gua bener-bener kayak mau pengenalan aja deh ya, nggak benar-benar topik berat atau gimana. Tapi di sini gue benar-benar kayak mau pengenalan diri gue gitu, siapa gue dan siapa gue sampai saat ini gitu, kenapa gue bisa sampai saat ini, apa yang terjadi sama gue, kayak latar belakang gue, kayak pengalaman, kayak gitu-gitu sih. Ya untuk kedepannya sih pembahasannya nggak cuma itu aja. Kayak sebenarnya sih gue nggak niat juga sih buat nge-share ini ya. Awalnya kayak gue mikir ya udah sih gue kayak punya cerita nih ya, kayak gue kan malas nulis juga. Ya gue sering juga sih kayak bikin tweet thread kayak gitu kan, cuman gila tangan gue pegel banget gitu, kayak ya gue nggak biasa. Nah karena sifat gue yang pendiam, tapi di saat gue ketemu sama teman atau sama sahabat gue tuh gue nggak bisa diem gitu loh mulutnya. Nah tapi gue tuh kayak di depan orang-orang sehari-hari tuh nggak bisa ngomong gitu loh, kayak diam gitu. Tapi di saat gue nyaman sama orang ya gue banyak ngomong gitu. Nah gue tuh ternyata gue baru nyadar kayak dibanding ngetik gue lebih milih ngomong gitu deh. Ya makanya gue buka podcast ini. Oke? Itu aja sih ya buat pengenalannya. Paling terus buat podcast ini gue paling kayak mau bahas-bahas soal ya yang udah pasti, kayak pengalaman gue, kayak apa yang terjadi sama gue juga, kayak apa ya, kayak keluhan gue juga, kayak ngeluh tentang masalah yang ada di sekitar kita loh gitu loh. Kayak misalkan masalah yang ada di jalan, masalah yang ada di kehidupan kita, masalah sosial kita gitu loh. Ya beberapa masalah yang ada di permasalahan yang terjadi di sekitar kita aja. Terus juga kayak sharing juga tentang gue tuh pernah kayak gini, terus gue tuh ngerasainnya kayak gini gitu loh. Kayak apa yang udah terjadi sama gue ya siapa tahu bermanfaat juga. Sebenarnya nggak penting sih ya, cuman ya tapi gue tujuan awal sih bikin kayak gini emang buat apa ya, kayak buat diary gue sih ya. Ya diary, cuman gue malas ngetik ya, makanya gue buka podcast. Oke. Gue di sini mau kenalin dulu gue ya. Ya, kenalin. Nama gue Haji Rahadian, gue tinggal di Bandung. Gue lahir 2 Desember 1997. Ya, gue sekarang umur gue tahun ini 21 sih, cuman ntar Desember. Ya, berarti gue sekarang umur gue 20 tahun. Sekarang gue 21 tahun dan gue udah kerja. Ya, gue nggak kuliah, gue lulus SMA itu langsung kerja. Nah, ini poin penting. Kayak gue di sini awal mau nyeritain kenapa gue bisa tiba-tiba langsung kerja. Dan gue sekarang desainer grafis, gue editor, kayak layout, editing, branding, advertising, and anything like that gitu loh. Nah, buat yang gak ngerti apa itu desain grafis, sebenarnya desain grafis itu simple, serius. Desain grafis semua orang tahu, tapi semua orang itu gak nyadar. Desain grafis tuh kayak apa ya, simpelnya gini deh, lu lihat aja gitu, kayak lu beli makanan atau bungkus apa gitu, bungkus mie atau bungkus pasta gigi misalnya, lu bisa lihat di bungkus itu ada tulisan, misalkan pasta gigi, di situ ada fontnya, ada warnanya, ada lekukan-lekukannya, ada layoutnya gitu, ada warnanya, ada gradasi. Terus juga di situ ada keterangannya, ada judulnya, ada headline-nya, terus juga misalkan ada selling point-nya juga. Nah itu tuh orang desain grafis yang ngerjainnya, itu kayak desain produk masuknya. Di balik itu semua kayak di luar itu, misalkan di luar yang kalian sering lihat kayak misalkan bungkus-bungkus atau enggak bungkus produk, terus juga kresek, bahkan kayak box-box yang misalkan kalian beli barang elektronik dus kayak gitu, itu semuanya kan yang kalian gak lihat kan, kayak yang kalian bawa itu gak mungkin tiba-tiba TV kosong kan. Kalian pasti lihat di depannya itu, misalkan kalian beli TV ya, kalian di depannya ada kan desain TV-nya gitu, ada TV-nya, ada gambar bunga-bunga misalkan, dan ya semacamnya kayak gitu. Meski di balik itu semua, meskipun bukan bukan yang ada di
kalian beli barang atau apa, di jalan pun sebenarnya semuanya ada desain grafis tuh. Di hidup kita tuh nggak bisa lepas dari desain grafis menurut gua sih ya. Kayak kalian keluar rumah aja kayak misalkan lihat banner orang yang jualan, itu semua orang desain grafis ya. Kalian terlepas dari itu, kalian keluar depan rumah kalian ada Alfamart misalkan, sorry gue nyebut branding ya, gue nggak tahu situ boleh atau enggak ya, misalkan ada itu aja, ada apa ya, minimarket. Nah terus di situ ada logonya kan, misalkan ada tulisannya gitu, di tulisannya ada warnanya. Nah itu juga logo itu yang buat orang desain grafis gitu. Misalkan bukan logo, maksud gue ya, misalkan setelah logo apalagi desain grafis, banner yang kalian tulis, banner yang kalian lihat gitu loh, banner yang kalian lihat aja, misalkan kayak banner politik, banner macam-macam, banner iklan, itu semua didesain, nggak asal tulis tempel aja, itu semua ada caranya gitu, ada bagian-bagiannya, terus juga ada harus gimana pengkonsepannya, gimana caranya biar banner ini dibaca sama orang, gimana biar target marketingnya juga masuk gitu loh. Jadi tujuan pembacanya itu buat siapa yang ngebaca itu gitu loh. Oke. Ya desain grafis itu ada di sekitar keliling kita, tinggal hanya saja kita kurang menyadarinya. Oke, simpelnya sih desainer grafis itu editor ya. Ya editor yang ngedesain gitu. Oke, lanjut ya. Oke, gue lahir tahun 97, gue tinggal di Bandung. Ya, di sini gue mau nyeritain pengalaman kerja gue. Nih, kelas 3 SMA. Teman-teman gue udah mulai nyari kayak, wah gue mau masuk mana ya, wah gue mau masuk ini deh, masuk ITB, gue masuk UPI, gue masuk Unpad. Tapi di sisi lain yang gue rasain, gue punya faktor masalah ekonomi keluarga gue. Ya keluarga gue cukup menengah ke bawah sih ya, kayak masalah dan di luar itu pun kayak meskipun gue kuliah, gue punya 2 adik, gue paling tua, gue 3 bersaudara, dan gue punya adik gue masih SD, masih SMP, sekarang udah SMP dua-duanya. Sekarang yang satu udah masuk SMA, yang satu lagi udah SMP. Nah, dan gue punya adik gue yang masih kecil-kecil. Sementara ya gue tahu sendirilah biaya kuliah kayak gimana. Gue bukannya nggak niat juga buat tetap ngejar SNMPTN atau misalkan bidik misi, karena gue mikirnya gini loh, meskipun gitu gue bidik misi ataupun SNMPTN, tetap aja itu ada pengeluaran. Oke, bidik misi nggak ada pengeluaran, biaya beasiswa ini itu tetap gitu, kayak misalkan kebutuhan gitu loh, kebutuhan ya kita tetap aja yang namanya manusia gitu kan. Misalkan ya ada misalkan beasiswa untuk makan kayak gitu, tapi kan di sisi lain ya masa makan itu aja gitu loh, kayak ya hidup itu kan nggak tentu gitu ya. Misalkan kayak ada masalah apa ya tetap aja kayak kita nggak produktif. Gue mikirnya udah dari situ sih, kayak misalkan dari awal ya udahlah berarti gue udah fokus aja mau kerja juga. Gue dari sekolah tuh udah mikir ya udahlah gue kerja aja gitu. Nah oke, terus gue mikir, gue lulusan SMA bisa kerja apa? Gue tinggal di Bandung itu di daerah kabupaten. Hampir semua mayoritas yang tinggal tetangga gue ya di sekeliling gue, bahkan saudara gue pun kerja itu di pabrik. Ya jadi pegawai pabrik gitu. Karena emang juga banyak banget sih pabrik di sekitar rumah gue. Cuman kayak apa ya? Ya tapi gue bingung, susah, gue bener-bener ngeblank, gue mau kerja apa gitu loh. Gue bisa apa ya? Sampai sekarang gue bisa jadi desainer grafis itu gila. Apa ya, percaya nggak? Gue bisa jadi kayak sekarang hanya gara-gara 1 hari loh. Seriously. Jadi gini ceritanya. Waktu itu gue kelas 3 dan mau lulus, mau baru nginjak semester 2. Mulai sibuk-sibuk TO, sibuk-sibuk pemantapan, kayak sibuk-sibuk ya latihan-latihan buat UN gitu kan. Nah terus waktu semester 2 tuh sekolah gue ngadain buklet. Oh iya, terus juga sebelumnya gue ceritain dulu, gue sebelumnya wakil ketua OSIS juga. Nah gue juga aktif juga sih di organisasi kayak gitu. Nah terus waktu gue semester 2 kelas 3 itu, sekolah gue tuh mau bikin buku tahunan sekolah gitu ya, yearbook, buklet dah, kayak gitu lah. Nah dan
itu tuh gue nggak tahu ya kalau sekolah gue tuh mau bikin yearbook gitu. Percaya nggak, satu hari itu gue inget banget, hari Sabtu itu, hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu kayak gue tuh sebenarnya malas banget sekolah. Karena ya pertama gue kayak udah mikir kelas 3 tuh ya udah gue langsung kerja, gue nggak usah serius-serius juga buat nilai, ntar juga stres, kasihan gue juga gitu loh. Kayak ya udah gue enjoy aja gitu loh, ngejalanin hidup tuh ngesans gitu anjir, gimana ya, kayak kelas 3 tuh ya santai aja lah gitu, mau lulus mau enggak juga gitu, yang penting lulus lah, yang penting lulus gitu loh, kata gue. Sorry yang penting lulus lah ya gitu, maksud gue mau namanya gede mau namanya kecil ya udahlah gitu, yang penting gue lulus gitu loh. Nah makanya gue sangat ngesans gitu anjir. Percaya gak, gue tuh kelas 3 tuh masih zamannya warnet. Permasalahannya di dekat sekolah gue itu banyak banget warnet. Dan kelas 3 tuh gue biasanya sebulan tuh gue ngambil 2 kali jatah bolos loh. Sebulan tuh gue dari sebulan tuh ngambil 2 hari biasanya. Nah kebanyakannya itu biasanya hari Sabtu. Yang gue malas juga sih, pulangnya bentar sih, cuman kayak nanggung gitu buat sekolah apaan sih, udahlah mending bolos aja gitu ke warnet. Nah tapi gue nggak tahu kenapa nih, gue tuh dari rumah udah niat buat bolos waktu hari Sabtu. Gue lupa sih tanggal semarinya, pokoknya itu gue inget hari Sabtu gue pakai baju pramuka. Gue tuh dari rumah udah niat mau bolos. Kebetulan gue tuh main warnet, gue main LoL Saga, dan itu eventnya ya cukup seru sih. Tapi nih permasalahannya, warnet itu gue lewat ke sekolah gue dulu, karena jalannya dari rumah gue tuh ke warnet tuh gue lewat sekolah, karena nggak ada jalan lain juga, karena muter gila jauh banget. Nah jadi gue tuh lewat sekolah, tutup helm gitu, helmnya ditutupin, maju aja belok ke warnet. Sebulan tuh gue ngambil jatah 2 kali lah, 2 hari gitu, sebulan 2. Nah gue belum ngambil jatah tuh, kalau awal bulan lah ya, gue belum ngambil jatah bolos nih hari ini, kata gue tuh udah pergi ke kelas, tapi gue tuh meskipun bolos tapi gue kayak bawa buku gitu loh. Yang nggak tahu juga, siapa tahu berubah pikiran gitu. Ternyata bener anjir, waktu hari Sabtu itu gue bener-bener udah maju nih, udah niat mau bolos dari rumah ya, dari rumah udah niat mau bolos, set belok, kok gue ke sekolah ya, gue hilaf anjir, langsung parkir. Aduh sialan gitu gue. Kan gue mau bolos ya kamu keluar lagi kan ribet anjir, ada yang jagain juga, ada satpam, terus kayak ada guru-guru penjaga gitu loh, kayak guru-guru pengawas gitu. Biasanya kan kalau masuk sekolah tuh diliatin, disuruh buka jaket kayak gitulah, kayak peraturan sekolah. Nah otomatis gue nggak bisa keluar lagi dong, apalagi dengan keadaan gue bawa tas, kelihatan banget gue udah nyampe sekolah, pulang lagi. Ya udah, ini gue paksain kan, gue ya udah belajar lah gitu, kata gue sekolah. Nah gue sekolah kan biasa kayak gitu. Terus waktu jam istirahat itu tuh bilang ada anak ya angkatan gue lah, anak angkatan gue kelas 3 tuh bilang, katanya udah pulang sekolah kumpul ya, katanya. Kumpul, kata gue. Oh iya itu buat KM aja, KM perwakilan, katanya. KM perwakilan kumpul, katanya. Kebetulan gue tuh wakil KM dan KM gue gak masuk. Percaya gak, banyak banget yang kebetulan, gila seriusan. Gue bener-bener gak ngerti kok bisa gitu loh. Nah KM gue gak masuk, otomatis gue dong yang harus kumpul gitu. Dan hari dimana hari ya, maksudnya waktu udah pulang jam pulang sekolah itu gue akhirnya kumpul kan. Nah akhirnya gue kumpul, ngomong-ngomong gitu loh, kayak bagi-bagi. Ternyata dikumpulin itu buat ngebagi tugas buat perpisahan. Nah buat perpisahan katanya ada yang seksi konsumsi, seksi apa lagi ya seksi konsumsi, kayak ngurusin itu terus. Nah kebetulan karena gue tuh aktif di OSIS, dan ya gue tuh selama di OSIS tuh gue bagian dokumentasi sih, seringnya kayak ngambil foto gitu doang loh, kayak data. Kebanyakan gue kayak gitu sih. Lagi pula enjoy kerja sendiri gitu loh, nggak harus ngandelin orang lain, foto gue aja sendiri gitu loh. Gue foto dokumentasiin, udah storyin, beres gitu. Kerja gue tuh nyantai. Nah karena guru-guru tuh tahu kayak gue tuh tukang foto sekolah gitu anjir, tiap hari bawa kamera aja. Mana kamera tuh kamera pocket gitu, tapi gue pede aja gitu, cuek gitu, ngesans anjir. Ya gitulah pokoknya. Jadi guru-guru tuh tahu kalau gue tuh gue tuh kayak suka foto-foto gitu, padahal ya foto gue cuman asal jepret doang pakai full auto gitu lah. Ya habis gitu tuh kayak guru-guru ya udahlah kamu aja jadi bagian dokumentasi ya, katanya. Ya udah ya bu, katanya. Oh iya, katanya buat dokumentasi sekarang ke ruangan saya ya, ke ruangan Wakasek ya, wali kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kepala sekolah. Nah, akhirnya gue kumpul dong, gue datang,
ya kenapa bu? Nah akhirnya dia bilang, katanya sekolah gue tuh mau bikin buku tahunan sekolah. Nah, oh buku tahunan sekolah, kata gue, ya gini. Akhirnya besok kamu ketemu langsung ya sama yang punya buku tahunan sekolahnya. Oh iya bu, baik. Ternyata yang si Wakaseknya itu udah janjian sama yang bikin buku tahunan sekolah itu. Nah akhirnya wakil kepala sekolahnya itu ngasih ke gue beberapa sampel buklet, katanya, oh Aji ini, katanya, ini kamu pelajarin ya apa aja yang dibutuhin, apa aja yang harus dikonsep, katanya gitu. Itu gue sekitar 3 buku masih ingat. Itu kalau nggak salah buku SMA Cimahi, SMA 3 Cimahi, SMA 3 ya pokoknya, SMA Cimahi, Margahayu. Kalau nggak salah 2 sih, iya 2 Cimahi sama Margahayu doang. Ini gue lihat tuh, apa sih buku tahunan sekolah tuh kayak gimana gitu, gue nggak tahu kan. Gue lihat aja, oh kayak gini buku tahunan sekolah tuh, oh iya. Kata gue, jadi kayak foto satu kelas itu kan, dibagi-bagi grup, terus ada foto bareng, terus ada foto sendiri-sendiri, terus kayak katalog gitu loh, kayak ada nama, ada Instagram, ada siapanya ya. Jadi kayak semua datanya itu ada kan, profilnya tuh. Oh kata gue, oh kayak gini, iya bener. Terus juga kayak misalkan kalau kita kayak lulus itu kan bisa lihat lagi kan, oh ternyata berarti kalau kita lulus bisa dicek lagi dong, misalkan apa namanya, bisa dilihat lagi gitu. Oh ini yang ini gitu, karena orang-orang itu biar inget-inget gitu, misalkan reuni kayak gitu tuh. Oke, next. Terus ini momen dimana besoknya tuh kan gue tuh besoknya minggu depan ya, guru itu bilang waktu itu bilang minggu depannya ya, tanya minggu depannya tuh gue benar-benar udahlah baliklah, kata gue. Lama juga gue tungguin gak datang ternyata. Yang apa namanya, yang bagian yang yearbooknya tuh nggak datang, gue udah tungguin nih. Kok nggak datang, gue sama teman gue berdua gitu. Udah gue mau balik, cabut lah, kata gue. Lama, kata gue. Berarti dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada ya teman cewek gue ngajak ngobrol gitu. Ngobrol apa ya, pokoknya lupa lah, kayak ngobrol basa-basi gitu ya, tapi gue enjoy gitu, senang ngobrol aja. Sampai gue lupa kalau gue tuh ngobrol sama dia lama, dan sampai ada yang manggil gue, Ji itu katanya udah datang, ininya, kamu dipanggil suruh ke bawah meeting. Oke, kata gue, udah datang tuh. Akhirnya gue ngobrol kan, ya otomatis gue jadi apa namanya, jadi ketua buku apa sih ya, ketua buku tahunannya itu loh. Jadi gue penanggung jawabnya juga, soalnya kan kayak Wakaseknya tuh udah ngasih kepercayaan ke gue gitu buat ngurusin buku tahunan sekolah kan. Ya udah, nah terus konsep kayak gitu gue dikasih tahu dulu tuh, ini kamu harus bagi-bagi grup gini gue catet gitu semuanya, masih ada catatannya. Percaya gue tuh kayak hal-hal kecil gitu suka aja gitu, kayak bersejarah buat gue. Nah terus gue udah catet tulisannya gitu. Satu kejadian dimana gue tuh banyak yang gak ngerti, kayak kalau misalkan gini gimana, terus gue bingung dong nanya sama siapa. Dan kebetulan kantor buku tahunannya itu cuman anjir berapa meter ya kurang dari 1 kilo lah, seriusan kurang dari 1 kilo dari sekolah gue, deket banget, bahkan masih satu wilayah gitu. Itu taman sekolah gue tuh Taman Kopo Indah 4-5 sih, bodoh lah pokoknya gitu. Dan itu tuh kantornya itu Taman Kopo Indah 1, ya pokoknya masih sama aja gitu, masih satu ruang lingkup gitu. Ya cuman lumayan lah kalau naik motor jauh, kalau jalan kaki jauh ya lumayan kalau naik motor. Nah terus akhirnya gue dikasih kartu namanya dikasih kartu namanya kan. Nah akhirnya gue datang, gue ngobrol, iya nih kata aku kurang ininya. Oh gitu ya, iya gitu. Nah secara nggak langsung gue kayak mulai deket juga kan. Ya dalam artian deket tuh kayak apa ya kayak ada komunikasi juga kan sama pihak buku tahunannya itu. Dan yang ternyata tuh kayak gue tuh waktu sama ngobrol sama yang orang buku tahunannya itu, ternyata dia tuh ownernya juga ya, jadi dia kayak yang punyanya gitu. Oh ternyata kebetulan gue tuh dipegang sama yang punyanya buku tahunan itu. Nah terus udah itu tuh apa ya, sorry. Nah udah itu tuh karena gue juga apa-apa ke gue gitu loh, ya gue kayak makin dekat juga kan, apa-apa gue tanyain ini gimana misalkan gini. Nah terus suatu hari ada sebuah permasalahan
Dimana gue tuh udah mulai masuk desain ya, itu udah beres foto semua. Sekolah gue tuh kelas yang lain udah beres foto semua, kelas gue juga udah. Nah terus ada satu masalah, dimana gue udah masuk desain, dimana waktu ada revisi itu lama banget gak dikerjain. Aduh kata gue, gimana ini, gue tanyain kan, gue gara-gara itu jadi sering bolak-balik gitu loh ke kantornya. Ini gue sering bolak-balik ke kantornya, gue tanyain, ini gimana ya, kata aku ya, kok belum direvisi gini-gini. Nah akhirnya dia bilang, katanya, oh ya sorry, katanya soalnya ini yang orang desainernya, katanya dia kan nggak kerja di sini doang, katanya di sini cuma freelance, terus susah dihubungin gini, katanya. Gue gemes ya, mana revisinya tuh lumayan banyak juga itu. Gue tuh gemes, tapi gue tuh dapat JPG-nya doang sih, itu tuh. Jadi udah desain satu buku sih, cuman banyak banget yang salah. Nah karena apa ya, terus kayak gue tuh gemes gitu loh, kayak ngedit gini, tapi gue tuh bisa deh di Photoshop. Soalnya nih, percaya nggak, gue tuh apa ya, jadi gini, gue tuh di sekolah tuh kayak apa ya, kayak kurang suka gitu kayak belajar tuh. Gue bisa kayak matematika kayak apa, bahkan gue favorit tuh bahasa sebenarnya, kayak bahasa Jepang, bahasa Indonesia gue bener-bener suka. Kecuali bahasa Inggris, Inggris gue bener-bener itu udah hancur bobrok ya, pokoknya udah beling gitu, hancur lah pokoknya bahasa Inggris gue tuh ya. Tapi gue belajar lah. Oke. Nah terus jadi gue tuh di sekolah tuh coret aja. Ada gak sih teman kalian tuh yang di kelasnya itu buku bagian belakangnya, mau buku matematika, buku apa, pokoknya di bagian belakang itu coret-coret gambar aja. Dulu gue nggak masuk otakku sih ya, cuman kayak suka aja gitu sama gambar-gambar anime gitu, kayak ada karakter tersendiri gitu loh, kayak mulai dari matanya benar-benar karakter anime gitu ya. Nah gue suka tuh sama anime. Nah gue juga sering gambar-gambar, dan favorit gue itu ngegambar di buku akuntansi. Ya kalian tahu sendiri sih, buku akuntansi kan gede kan, jadi itu udah kayak berasa buku gambar. Gue gambar aja di belakangnya gitu anjir, cuek. Pelajaran akuntansi pindah ke belakang, gambar aja cuek. Sibuk ngejelasin, dikira gue buat garis, padahal gue lagi bikin garis singgung, bikin shadow gitu-gitu loh. Anjir bodo amat gitu. Nah karena gue sering gambar di belakang buku sekolah tuh, gue sampai diomelin sama gurunya. Sempet sih sekali 2 kali ketahuan. Ya bodo amat lah. Oke, nah balik lagi karena gue kayak benar-benar suka apa ya, gue nggak benar-benar suka seni juga sih, cuman kayak gue tuh ya gue suka seni, tapi gue tuh kayak suka juga teknologi. Gue tuh kayak suka masalah apa ya, masa komputer gitu, kayak VGA, RAM, kayak graphic game kayak gitu. Gue tertarik gitu loh. Nah gue nggak ngerti tiba-tiba gue bisa masuk ke desain grafis ini, di mana 2 kesukaan gue bisa jadi hobi baru buat gue. Gila, gue nggak nyangka, karena gue tuh dulu suka ngedit, cuman kayak nggak nganggap itu tuh ngedit sih. Gue inget gue pertama kali ngedit itu pakai Photoscape ya. Itu aplikasinya Photoscape. Itu kayak editan foto, cuman kita bisa tulis nama, kita bisa ada stiker gitu. Dulu nggak ada banget, itu ada di PC sih. Itu aplikasi PC namanya Photoscape. Nah gue bener-bener gak ngembangin, tapi gue apa ya, gak suka aja gitu loh ngedit gitu, kayak bikin tulisan, bikin judul gitu. Gue mulai ngedit tuh dari SMP gue mulai ngedit. Gue SMP kelas 1 itu yang di Photoscape. Makin kesini gue tahu yang namanya Adobe yang pertama gue pakai adalah Adobe CS1 yang gambarnya bulu. Itu gak legend banget buat gue, yang bikin gue kayak sekarang gitu. Ya maksud gue kayak bikin gue bisa kayak sekarang tuh, sampai udah ada Adobe CS 2018. CC gue sorry. Maksud gue sampai Adobe CC 2018. Dan gue masih dari Adobe CS1 ya. CS1. Oke. Next. Udah itu tuh kayak apa ya? Tapi bener serius, buku tahunan sekolah gue yang gue bikin. Akhirnya nih, jadi gini. Akhirnya setelah gue ngerjain buku sekolah itu, gue tuh ngena sendiri kan. Kok kata gue gemes gitu, pengen gue benerin. Akhirnya karena kenekatan gue itu, ya udahlah gue aja yang edit, kata gue. Gue tahu kan ukurannya karena ada file JPEG-nya.
jadi file ya gambarnya gitu. Ya udah gue edit dari gambarnya aja biar ukurannya nggak salah. Gue masukin, gue benerin satu-satu. Dan gue tuh sebenarnya ngedit nggak jauh-jauh dari aslinya sih. Kayak gue masih ngikutin, soalnya nggak tahu kan gue harus dari mana ini, kok harus mulai dari mana. Ya udah gue ngikutin aja yang ada gitu, gue ikutin gitu-gitu. Dan beberapa yang bagian gue revisi setelah gue sadari sekarang ya, percaya nggak itu kayak apa ya, miris sendiri gitu, kok buku tahunan yang gue sendiri jelek gitu. Nggak jelek sih, cuman ya gitulah pokoknya, kayak buat gue pribadi kayak nggak puas lah terus. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu benar-benar ya bayangin aja lu buku tahunan lu sendiri, yang edit lu sendiri, itu juga di situ kan ya pasti ada foto lu lah gitu, pasti ada nama lu sendiri. Ya udah, makanya foto gue itu fotonya paling the best ever dibanding yang lainnya, karena gue juga edit sendiri di Photoshop, gue retouch, gue jerawatnya hilang-hilangin, gue cerahin gitu loh. Ya gue iseng aja gitu. Nah terus kan apa namanya, setelah itu tuh ya udah akhirnya gue kerjain kan buku tahun, berarti revisi tuh kayak yang salah gitu, terus gue benerin gitu loh ya. Gue edit lagi, gue benerin semuanya, gue tanyain semua kelas sampai udah beres revisi. Gue bilang akhirnya ke yang orang yang buku tahunnya itu, oh iya ini udah direvisi sama saya sendiri, udah aku kerjain gini. Terus dia bilang, emang kamu bisa, katanya. Ya udah dilihat dulu aja, itu beberapa bagian tuh kayak ada halaman yang kurang kan. Nah, otomatis itu halaman yang kurang itu benar-benar halaman yang kayak buat gue sendiri gitu loh, kayak benar-benar itu kan halaman tambahan sih, kayak apa sih, acara fancy kayak gitu. Nah gue bikin desainnya, gue bilang yaudah dilihat aja, soalnya itu yang 2 halaman terakhir itu benar-benar yang gue desain pribadi gitu. Gue benar-benar desain dari nol gitu loh, gue ada datanya, yaudah gue desain. Nah terus waktu dia lihat desain gue, oh bagus juga ya, lumayan lah segini, katanya. Emang suka ngedit gini-gini ya. Gue ngedit iseng-iseng doang sih sebenarnya, kayak cuman apa ya gue ngedit bener-bener nggak dibayar ya, bener-bener kayak cuma buat wallpaper laptop doang atau nggak wallpaper HP gitu loh, kayak nggak guna gitu. Cuman setelah itu, karena gue juga jadi deket juga kan sama pihak buku tahun sekolahnya itu, akhirnya sampai buku tahunnya sekolah beres. Nah orang buku tahunannya itu nanya kan sama gue, Ji abis ini kamu mau kuliah di mana, katanya. Ya gue secara malu-malu bilang aja gitu, ya gue nggak kuliah, kata gue. Nggak kuliah kok aku, kata gue gini karena masalah ekonomi. Terus nawarin, katanya, lah kok nggak kuliah, mau nggak kerja di sini? Kerja di sini? Iya, katanya gini tuh kamu jadi desainer, katanya. Nah kebetulan gue waktu itu gak ada laptop. Ya laptop gue udah entah berantah kemana, dan gue nggak punya laptop. Ya gue bilang gue nggak punya laptop, kata gue, gini juga. Terus juga kayak gue nggak pede gitu loh kayak desain gue, soalnya nih gue tuh ngedesain ya, yang ngerjain buku sekolah gue. Terus gue lihat orang-orang yang di sana gitu yang ngerjain buku, yang desain juga, kok editornya bagus gitu ya, kok gue kayak gini gitu. Gue benar-benar minder loh, seriusan. Anjir, gue gimana gitu mau kerja di sini. Karena dia, tapi yang si ownernya itu benar-benar percayain gue gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, sambil belajar, katanya, sambil belajar sampai kamu bisa. Ya akhirnya gue juga pengen sih, soalnya gue tuh dari awal tuh udah mikir kan gue mau kerja di mana, sampai gue tuh kepikiran ya udah gue kerja di minimarket. Sampai akhirnya tiba-tiba waktu bisa buat gue kayak sekarang. Percaya nggak, satu nih ya gue tekanin lagi ya, satu hari Sabtu waktu pemilihan, alasan pertama gue mau bolos, bener-bener udah mau bolos. Gue refleks belok ke sekolah, anjir, parkir, ya udah mampus harus sekolah. Abis itu hari itu dimana KM-nya nggak masuk, 2 KM-nya nggak masuk. Kebeneran banget, harusnya kan KM yang jadi panitia. Ketiga, karena gue masuk OSIS, tiba-tiba gue otomatis jadi dokumentasi. Kalau gue jadi seksi acara juga ya percuma juga gitu ya, terus di dokumentasi. Yang keempatnya, gue udah mau pulang tuh, waktu hari pertama mau briefing sama yang orang buku tahunannya itu ya. Gue tuh udah mau pulang, anjir. Yang kelimanya gue udah mau pulang, terus teman gue ngajak ngobrol, ya gue refleks aja gitu, nyautin, ngobrol anjir sampai lama, sampai orang yang buku tahunnya datang dan gue jadi pulang.
Yang keenam itu masalah desainernya sibuk dan akhirnya gue ngedit sendiri. Coba bayangin desainernya nggak sibuk, terus dia ngerjain semuanya beres cepat gitu, tak udah, gue nggak ada komunikasi lagi, gue nggak ngedesain, malah gue nggak bereksperimen. Gila, satu hari bisa 6 kejadian hal yang sama, seriusan, percaya nggak? Gila, satu hari bisa ngerubah gue kayak gini. Gue bener-bener gak ngerti lagi gue. Kalau misalkan hari Sabtu itu gue gak masuk sekolah, gue bolos bela ke warnet, atau enggak KM gue masuk, atau enggak gue gak masuk OSIS, dan gue gak sering ikut foto-foto gitu loh, gue gak sering jadi panitia dokumentasi. Terlepas dari itu semua, atau desainernya rajin ya, atau enggak gak ada temen cewek gue yang ngajak ngobrol itu, akhirnya gue pulang dan gak ikut briefing. Satu hari men, gila. Habis dari sana, jujur, gue bener-bener gak buang-buang waktu gue bener-bener liatin semua desain-desain buku yang udah ada yang sebelumnya gue pelajarin. Gue pengen bisa, kata gue harus bisa. Gue liatin orang lagi ngedit gini-gini, gue bener-bener pertama fokus kayak ngedit, kata gue gimana caranya gue harus bisa. Gue liatin. Nih, pelajaran penting buat gue adalah saat gue masuk ke buku tahunan itu di situ desainernya nggak cuma satu kan. Percaya nggak, awal yang gue bilang gue gengsi, gue takut, gue sirik ya, itu yang bikin gue kayak sekarang. Itu benar-benar kayak apa ya, benar-benar memotivasi, seriusan. Rivalitas kayak persaingan itu benar-benar memotivasi loh. Kayak lu lihat temen lu kok lebih bagus ya, kok menarik gitu loh. Gue juga pengen dong bisa, gue bisa lebih dari dia. Gue ngedit lagi, mikir lagi gimana konsepnya, gue ngedit lagi, teman gue yang ini juga bagus juga konsepnya, gue ikutin lagi. Gue pertama bener-bener ngikutin, seriusan gue ngikutin, tapi gue pengen beda sedikit biar nggak ketahuan juga, soalnya kan gengsi gitu loh. Gengsi bener-bener memotivasi gue gimana gue, gitu, dia bikin teks terus tulisannya di belakang, terus fotonya dicerahin gini-gini, bagus ya, gue cobain lagi gini-gini, gue utak-atik. Terus misalkan itu kayak ada coretan-coretan tinta, gimana bikinnya, kata gue. Kan kayak brush itu bulat ya, kayak misalkan ngegambar di paint gitu loh, simpelnya bulat gitu kan, tapi kok bisa kayak ada coretan-coretan kayak pakai tinta cat air atau kayak gitu, gue bisa, gue liatin aja, gimana ya, gue udah liatin tapi tetap nggak ngerti gitu. Akhirnya gue kan ada komputer gue sama ada laptop teman gue itu, teman gue tuh di laptop, ya udah kan laptopnya gue itu kan waktu dia keluar, gue iseng, gue buka Photoshopnya, gue liat brushnya, dia brushnya download, kata gue apa ini, apa namanya, buat lihat namanya, misalkan water splash namanya, gue download lagi brush color water splash, ini ada, akhirnya gue ikutin, bisa, kata gue gini. Bener-bener serius lah, itu bener-bener buat gue berkembang, buat gue kayak sekarang. Thank you banget buat semua yang yang udah bikin gue kayak sekarang. Bener-bener kayak udah, gue seriusan, gue gak ngerti, satu hari doang men. Dari situ gue bener-bener fix desain itu passion gue, dimana gue kerja, dua kesenangan gue, dua hal yang gue senengi, teknologi dan seni, bergabung dalam desain grafis. Gila, gue gak nyangka banget gue sampai sekarang bisa jadi desain grafis. Kayak gue gak kepikiran tuh, gue bisa ngedit, cuman gak tahu kalau misalkan ngedit itu bakal jadi tujuan hidup gue, atau bahkan kerjaan gue, dimana gue tuh kerja hobi yang dibayar tuh. Seriusan, gue kira itu cuma opini doang gitu. Gue kira gue bakal kerja di minimarket, gue bakal gue bakal kerja di pabrik kayak gitu-gitu. Tapi gue benar-benar gak kepikiran bisa satu hari bisa ngerubah jalan takdir gue. Satu hal yang gue percaya, karena ini terjadi bukan karena sekali dua kali, ini udah ratusan kali terjadi di hidup gue. Jadi Tuhan itu kadang gak memberikan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Kita udah ngerencanain ini itu, tapi satu hal yang penting, Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan.
bukan apa yang kita inginkan hanya dengan hawa nafsu kita, kayak apa yang kita lihat, wah kita gak mikir jangka panjang. Tapi apa yang kita butuhkan itu gila, effortnya itu buat kedepannya tuh seriusan, kayak itu buat jangka panjang, itu buat kita kedepannya, bukan apa yang kita lihat sementara. Ya ini udah sering banget kejadian sama gue, kayak gue udah plan A, plan B, plan C gitu, bahkan udah 3 planning nih, tiba-tiba seret, 3-tiganya harus gagal, dan ada satu yang jauh lebih baik dibanding ini bertiga. Dan sebelumnya gue gak nyangka kalau misalkan yang plan Z ini itu tuh bakal lebih baik dari 3 planning yang udah gue rencanain. Ya pokoknya simpelnya kayak gitu. Seriusan gue bener-bener gak nyangka. Gue bacot juga ya ngomong sendiri kayak gitu ini sambil tiduran juga. Gue yakin cukup panjang ya, bodo amat lah. Orang ini juga cuman gue doang yang paling dengerin. Ya kalau misalkan kalian ada yang dengerin, thank you banget ya udah dengerin cerita gue. Ya cerita gue nggak berfaedah sih ya. Ya nggak tahu sih berfaedah atau enggak lah. Kalian yang nggak sendiri. Tapi gue pengennya sih gue share sih ini. Ya gue share aja biar gue gak nyimpen di hard disk terus hilang gitu. Ya udah mending gue simpen di YouTube atau di SoundCloud gue. Nah terus oh ya nih bonus. Gue udah bilang kan, kalau gue tuh sering ngegambar di buku akuntansi kan. Gue sering ngegambar di buku akuntansi di belakang. Sampai guru itu tuh bilang sama gue waktu gue masih SMA itu, kamu ngegambar terus katanya, mau jadi apa? Terus waktu habis, apa itu tuh ya? Oh ya, waktu habis kelulusan, setiap guru tuh kan salam-salaman gitu kan, dikalungin medali gitu-gitu. Percaya nggak? Gue tuh kan hasilnya tuh wali kelas doang kan yang ngasih medali itu salam-salaman. Waktu salaman sama, nah waktu salam habis ngasih medali wali kelas, waktu salaman itu sama guru-guru, gue tuh udah siapin kata-kata guru ekonomi gue saat gue salam sama ibu itu. Gue sorry ya, gue bukannya nggak sopan sih, cuman gue kayak bener-bener excited sih kayak. Terus waktu gue salaman tuh beneran sama guru ekonomi gue, ekonomi akuntansi sih. Akuntansi kalau nggak salah, iya akuntansi lah. Nah waktu gue salaman sama si ibu itu, akhirnya gue bilang, Bu, saat ibu bilang saya sering coret-coret di buku saya ngegambar nggak jelas, saya mau jadi apa? Sekarang saya tahu saya mau jadi apa. Gila, gue bener-bener bangga banget gitu loh. Kayak bahkan gue gambar aja nih ya, buku-buku cover-cover itu sebagian kayak ada sih yang gue gambar kayak gitu loh, gambar pakai pen tab kayak gitu. Dan ya itu semua hasil kerja keras, nggak kerja keras juga, itu hasil kegabutan yang akhirnya jadi mata pencaharian ya, maybe ya kayak gitulah. Gila. Gak nyangka banget ya. Gila, udah berapa menit ini? Pokoknya ya lebih dari setengah jam ya pasti. Thank you so much buat kalian yang udah gak dengerin omongan gue. Oke, buat kedepannya gue bakal rajin sih. Gue target seminggu 2 kali lah ceritain, soalnya gila di otak gue tuh banyak banget loh yang mau gue omongin. Ya awal-awal sih gue masih masih curhat lah ya, masih cerita soal pengalaman gue yang siapa tahu memotivasi kalian juga, siapa tahu yang kalian masih bingung mau jadi apa, kayak ya pokoknya stay tune terus. Gue bakal banyak sharing juga hal-hal yang menarik. Kok kalian mau apa-apa komen aja. Thank you banget buat semuanya. Sorry kalau kepanjangan, gue masih newbie. Kata ini nih yang gue sadarin, kata-kata gue masih diulang-ulang terbelit-belit. Kedepannya gue bakal nulis, gue bakal ya semuanya tertata ya. Doain aja, gue juga masih belajar. Ini podcast pertama gue, oke? Thank you so much udah dengerin. See you next time.